Ini berikutnya saya akan bacakan atas nama Nesa Wida yang akan dijawab oleh Bunda Nada. Assalamualaikum, izin bertanya, banyak anak muda merasa malas karena merasa usahanya tidak dihargai, Ustazah. Bagaimana pandangan Islam tentang bekerja dan beramal hanya karena Allah, bukan karena ingin diakui? Silakan Ustazah. Iya, Masya Allah ya, ini bagus pertanyaannya. Jadi kalau kita mengejar pujian manusia akan lelah, karena akan sulit kita dapat. Pertanyaan saya, kita hidup tuh buat siapa? Tentu buat Allah. Kita nanti ketika meninggal dunia kembali kepada siapa? Tentu kembali kepada Allah. Lalu kenapa kita bisa ada di sini? Tentu karena Allah mengizinkan kita ada di muka bumi ini. Jadi intinya adalah kita dari Allah, untuk Allah, kembali tentu kepada Allah. Wajar saja namanya manusia, kalau misalnya ingin melakukan sesuatu, ingin diapresiasi oleh orang, itu sangat wajar. Tapi jangan jadikan itu tolak ukur pertama. Kenapa? Karena banyak kecewanya. Jadi pertama, ketika kita sudah melakukan sebuah kegiatan, gagal lagi. Kita mencoba lagi. Karena berapa banyak orang yang sukses sekarang itu, dia sudah melewati berbagai macam kegagalan. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang sukses, itu pasti dalam kehidupannya itu diuji dulu. Iza habballahu abdan ibtalahum. Tapi tujuannya adalah untuk Allah memiliki cinta kepadanya. Kalau dia sabar, dikasih tuh pahala sabar. Kalau dia nggak males, tetap berusaha, akan dikasih tuh kesuksesan. Manjada, siapa yang sungguh-sungguh akan sukses. Jadi kalau kita gagal dalam satu kali, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Kayak begini, ibu masak sayur asem. Ini kok kayaknya kata suami kurang enak nih sayur asem sekarang. Kira-kira ibu ngambek nggak masak sayur asemnya? Oh kurang apa ya? Oh mungkin kurang asamnya, oh kurang garamnya. Nah, itu kan menjadikan media kita untuk berevaluasi. Jadi ketika ada sebuah kegagalan, jadikan itu motivasi kuat kita. Jangan males, justru ambil baiknya, rubah menjadi lebih baik lagi. Bisa jadi di titik kedua, ketiga, keempat, disitulah tempat kesuksesan kita. Satu. Yang kedua, ketika kita berkarya, ketika kita melakukan sebuah kegiatan, aktivitas apapun, maka niatkanlah segala yang kita lakukan, tentunya kita minta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ngarepin pujian dari manusia. Kalau ngarep pujian dari manusia itu bonus. Kalau misalkan manusia muji kita, manusia mengapresiasi kita, itu bonus, alhamdulillah. Tapi jangan, hati-hati dipuji sama orang, dipuji sama manusia, itu takutnya nanti ada ujub dalam hati kita, hilang semua amal kita, naudzubillah min dzalik. Ada sebuah pepatah, sembunyikanlah amalmu sebagaimana kau sembunyikan dosamu. Ibu kan nggak pengen dosanya dibuka. Nah, sembunyikanlah amal kita sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Jadi kalau sekiranya kita sudah melakukan kebaikan, udah tutup rapat-rapat, katakan dalam hati, kita mengatakan pada hati kita, katakan pada diri kita, ya Allah, nggak apa-apa, nggak dinilai oleh orang lain, asalkan Engkau ridho kepadaku. Nggak apa-apa di luar mungkin banyak orang yang mencemooh, menjelekkan, merendahkan, asalkan jangan Engkau yang merendahkanku. Maka insya Allah kita punya satu kekuatan yang istimewa, hablum minallah, kita kuat. Karena yang kita lakukan semua ada keterikatannya dengan Allah. Baik, terima kasih Ustazah Qatrun Nada, dan pemirsa di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama dan mendengarkan sedikit kesimpulan ataupun intisari dari tema yang menarik ini, bagaimana kiat Islam mengentaskan atau memberantas kemalasan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.